Masyarakat di sini juga waktu rame-ramenya gerakan itu kan sering didatangi toh, karena kami melihat bagaimana dampak pertambangan yang hadir di tetangga kami kan, bagaimana kerusakan lingkungan yang ada. Jadi kami menganggap nikel ini sebagai kutukan sebenarnya, menguntungkan sedikit-sedikit pihak yang mendapat, apalagi orang-orang yang punya saham kan, yang berkepentingan langsung dengan industri ini yang punya keuntungan. Tapi masyarakat biasa itu apa menjadi kutukan, karena yang menanggung beban dan penderitaan ke depannya ketika lingkungan ini rusak itu ya masyarakat lokal yang tinggal di sini. Orang yang punya perusahaan, yang kerja di sana udah ada duit, cabut ke tempat lain dong. Di tempat di mana nikel dikeruk ini kan hancur-hancuran. Dia menghancurkan hutan, menghancurkan sungai, kemudian membuat konflik di tengah masyarakat. Kalau kita lihat di portofolio, di websitenya perusahaan-perusahaan tambang nikel ini kan mereka tulis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu omong kosong besar. Ya kan, ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah nol. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, ya 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. CEO Kapten Timnas Anies Muhaimin Iskandar, Thomas Limbo, menjawab tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terkait hilirisasi yang selama ini terus dipromosikan oleh Presiden Jokowi. Sampai-sampai Capres dan Cawapres Prabowo Gibran setiap ditanya oleh Capres-Cawapres lain terkait semua permasalahan, jawabannya selalu hilirisasi. Tom Limbong mengatakan, jika Capres Anies Baswedan dan Muhaimin tidak anti hilirisasi, bahkan hilirisasi itu masuk dalam visi paslon nomor urut 1 tersebut, karena hilirisasi adalah istilah keren dari industri pengolahan yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, seperti pengolahan gabah menjadi beras, tebu menjadi gula, itulah hilirisasi. Jadi sekali lagi kami tidak anti hilirisasi, ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Muhaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia. Ya, sebenarnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah menjadi beras itu juga hilirisasi, itu pengolahan. Ya kan, mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan. Ya, dan itu seperempat daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Poinnya, menjual komoditi tidak dengan kondisi mentah. Yang jadi masalah sekarang, hilirisasi nikel dilakukan secara ugal-ugalan. Ia lalu menyinggung video Luhut yang mengkritik dirinya. Apapun itu, jangan mengeksploitasi nikel dengan ugal-ugalan. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan tidak menyangkal jika terjadi kerusakan lingkungan besar pada industri nikel tersebut, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Itu yang menjadi keprihatinan Timnas Anies Baswedan Muhaimin. Pertama, jangan laksanakan apapun juga, termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Ya. Jadi mungkin kita bisa tayangkan ya, saya mensyukuri bahwa mungkin kita ke slide 2 saja ya. Tapi saya mau mensyukuri bahwa Pak Luhut dalam pernyataannya video 8 menit sekalipun tidak menyangkal masalah pencemaran lingkungan. Ya, yang diakibatkan oleh industri nikel kita, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Ya, ia juga mengapresiasi Muhaimin Iskandar yang menanggapi tantangan dan undangan Luhut untuk datang ke Morowali melihat kerusakan lingkungan, bahkan bisa rekreasi renang di laut yang warnanya coklat karena kerusakan lingkungan yang begitu parah. Atau mungkin bisa langsung bertemu dengan masyarakat setempat, bertanya mengenai kerusakan lingkungan hingga bentrokan sosial dengan tenaga kerja asing di sana. Jadi itu satu keprihatinan kami. Ya, saya juga mau mengapresiasi cawapres kami Pak Muhaimin ya, yang menanggapi undangan Pak Luhut untuk bareng-bareng berkunjung ke Morowali, ya kan, karena nanti bisa sama-sama berenang di laut, coba yang coklat, untuk ngelihat sendiri pencemaran lingkungan, ya, bisa bicara langsung dengan rakyat setempat mengenai bentrokan-bentrokan sosial dengan
TKA dari Tiongkok. Ia juga berterima kasih kepada Luhut karena diberi data angka yang menurutnya menambah rekomennya bahwa hilirisasi ini sebenarnya tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Argumen Luhut mengatakan bahwa hilirisasi ini berdampak kepada pengentasan kemiskinan Sulawesi Tengah. Luhut mengungkapkan angka kemiskinan di Morowali, Sulawesi Tengah turun dari 14% ke 12%. Ia lalu menyanggah masalahnya data tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara jauh dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Meskipun turun dari 14 ke 12%, itu jauh dari penurunan kemiskinan nasional, yaitu dari 12 ke 9%. Jadi sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Pak Luhut ya, karena beliau memaparkan beberapa angka ya, yang hemat saya sangat membantu argumen saya ya, bahwa sebetulnya hilirisasi ini tidak begitu berdampak luas pada ekonomi ya. Jadi misalnya Pak Luhut itu mengangkat mengenai hilirisasi ini efektif dalam menekan kemiskinan. Ya. Ya, dan beliau paparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara turun dari 14% menjadi 12%. Ya, ini kita juga tampilkan grafiknya. Persis yang ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa signifikannya industri hilirisasi di Sulawesi Tengah? Meskipun terjadi penurunan kemiskinan dari 14 ke 12%, tidak berbanding lurus dengan kenaikan ekonomi di Sulawesi Tengah yang sampai 30% per tahun. Itu 6 kali lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 ke 12%. Jadi tapi kemiskinan di Sulawesi Tenggara tetap jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Ya, di mana meskipun turun dari 14 menjadi 12, ya kan, nasional turun dari 11 menjadi 9. Ya kan? Ya. Jadi apa yang istimewa mengenai dampak pada kemiskinan daripada industri nikel di Sulawesi Tengah. Yang kedua, sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ya itu sampai 30% per tahun. Ya kan, mungkin rata-ratanya antara 15 sampai 20% ya. Pertumbuhan ekonomi itu berarti 3 kali sampai 6 kali lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional. Tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 menjadi 12%. Tom lalu memberikan konklusi, jika dikatakan pertumbuhan industri nikel berdampak besar kepada daerah dan masyarakat setempat, harusnya kemiskinan itu sudah tidak ada. Artinya angkanya 0, karena uang yang begitu besar hingga ratusan triliun di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi paparan Luhut itu hanya mitos belaka. Ya kan, ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah 0. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, ya 500 triliun, ya kan, kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali. Malah masyarakat setempat kena getahnya, kena pencemaran lingkungan, kena dampak bentrokan dengan tenaga Tiongkok, sampai kena kecelakaan kerja yang sampai saat ini belum ada yang dipenjara hingga didenda karena kelalaian soal keamanan kerja di industri nikel tersebut. Ya, malah masyarakat setempat kena getahnya kan, kena pencemaran lingkungan, kena bentrokan dengan TKA dari Tiongkok, kena kecelakaan, kebakaran dan ledakan yang memakan banyak nyawa, dan yang kami sesalkan sejauh yang kami tahu sampai sekarang belum ada yang dipenjara, belum ada yang bahkan didenda ya atas pelanggaran standar keamanan bagi pekerja di pabrik smelter ya di sana. Jadi kasusnya Tom Lembong ini kan di tahun 2015, 2016 itu era tahun-tahun awal dari Presiden Jokowi. Dan jangan lupa Pak Tom Lembong ini ada di timnya Pak Jokowi loh. Dia itu sejak awal 2014 ketika Pak Jokowi berkampanye, bahkan mungkin ketika masih di Gubernur Jakarta, Tom Lembong itu adalah satu dari lingkar terdekat dari pihak swasta yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya dia kemudian dikasih posisi Menteri Perdagangan, kemudian kepala Menteri Investasi ya, kepala Badan Koordinasi dan Penanaman. Jadi Tom Lembong itu di awal-awal tahun pemerintahan Jokowi itu ada salah satu dari orang terdekatnya Presiden Jokowi. Ingat nggak ada video yang viral di sebuah pertemuan internasional, Pak Jokowi ditanya bahasa Inggris, tapi lalu kemudian dia meminta yang menjawab itu adalah Tom Lembong ya. Nah, jadi ini Pak Tom adalah kepercayaan. Jadi
yang menarik adalah mengapa kejadiannya 2015, 2016 itu baru 9 tahun kemudian, which is kemarin, itu baru di-announce ya sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ya. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menuliskan pesan untuk Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya. Ia menuliskan, "Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus." Anies menuliskan, negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebab menurut Anies, Tom Lembong yang dikenalnya sebagai pribadi yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, Tom Lembong adalah sosok yang lurus dan tidak neko-neko. Sebelum ini, Pak Tom itu adalah tim suksesnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apakah ada kaitannya atau tidak? Ya wajar kalau masyarakat, terutama pendukungnya Anies Baswedan, menganggap bahwa ini ada unsur politisasi. Kenapa kok nunggu sekian lamanya? Satu. Kedua, yang mengimpor gula itu Menteri Perdagangan yang lain juga mengimpor gula. Apakah nggak ada masalah? Ya, ini kita akan monitor terus. Dan karena ini kasusnya di Kejaksaan Agung ya, kita juga tahu kan ada menteri-menteri yang bahkan sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan juga pernah diperiksa berjam-jam di Kejaksaan Agung. Nggak perlu saya sebutkan namanya ya, yang tahu-tahu aja. Tapi menteri itu bahkan masih direkrut oleh Pak Prabowo, menteri senior, dan kasusnya itu juga jelas gitu ya. Terkait dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, ia menuliskan bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Anies mengaku penetapan tersangka kasus korupsi impor gula terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai kabar yang mengejutkan. Nah, kita menunggu apakah Kejaksaan Agung juga akan memproses kasus ini, kasus-kasus yang sebelumnya dan kemudian kasus yang menteri yang masih ada direkrut lagi di kabinetnya Pak Prabowo ini, supaya tidak terkesan bahwa tebang pilih. Berarti ini yang di-highlight, Mbak, penegakan hukum kita monitor apakah tebang pilih ya. Ini yang kita, tapi intinya IDN Times anti korupsi, maka kita akan mengawal setiap kasus-kasus berkaitan dengan kasus dugaan anti korupsi, apalagi sudah dinyatakan sebagai pertanyaannya, publik kemudian bertanya-tanya mengapa kasus 7 tahun yang lalu baru diusut sekarang. Kalau dimulai 2023, berarti kasus 7 tahun yang lalu baru diusut mulai dari tahun lalu dan ditetapkannya sekarang. Ini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa pidananya itu di 2015-2016. Ya. Tetapi kami kan baru mendapat laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu di tahun 2023. Nah, jadi tidak ada yang missing sebenarnya di sini, ya. Makanya proses itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kajian pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan dan sampai penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah tindakan-tindakan penyidikan seperti yang sudah kami uraikan. Jadi nggak ada yang missing di sini, nggak ada. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Jadi Pak Harley, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap
ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong? Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan, karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT PPI. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Jainur, ya kan, tentu ini kan terus didalami di dalam proses penyidikannya. Apakah ada unsur suap di situ, misalnya dalam menerima fee atau gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang mau saya pastikan adalah bahwa penyidik, ya, tentu dengan pasal-pasal sangkaan itu akan didasarkan pada pemenuhan unsur dari pasal-pasal sangkaan. Ya, sebagaimana diuraikan di dalam pasal 2, pasal 3. Ya, bahwa terhadap pemenuhan itu kan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tentu kita lihat dari kronologisnya bahwa tahun 2015 misalnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita surplus gula dan tidak perlu importasi gula, tapi itu dilakukan dan itu tidak berdasarkan rekomendasi dari lembaga lain. Nah, termasuk bagaimana harga jualnya yang di atas harga head dari 13.000 menjadi 16.000. Nah, ini semua yang akan diungkap oleh penyidik dalam proses ini. Nah, jika memang dalam proses penyidikannya terdapat misalnya ada aliran-aliran dana, ya tentu ini akan terus berkembang seperti yang sampaikan Pak Jainur. Tetapi bukan berarti lalu kita pesimis dengan soal debatable terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3. Ya.